Do I have your attention now? Aloha! Ya, kali ini gue mau bahas review pertandingan dua tim, Man City dengan Chelsea di UCL, di mana City menang susah payah lawan Dortmund dan debut Graham Potter bersama Chelsea dalam segi permainan berubah dari yang Tuchel pegang sebelumnya, namun sayangnya mereka belum beruntung buat bisa menang. Oke, gue bahas dulu mulai dari Chelsea. Si Graham Potter, dia memainkan 4-3-3 dan Thiago Silva duet di belakang bersama si Aspi, Cucurella di kiri, Reece James di kanan, Aubameyang langsung jadi starter, di tengahnya Kovacic dan Jorginho. Kepa dikasih kepercayaan menjadi penjaga gawang. Dan jelas dalam babak pertama itu permainan Chelsea jauh lebih smooth, sirkulasi lebih cepat. Kalau gue bandingkan dengan zamannya Tuchel waktu masih megang Chelsea, kalau pada saat zamannya Tuchel, bola di kaki pemain Chelsea itu cuman taunya mutar-mutar kiri kanan, crossing, kotak penalti. Udah itu, gak ada bisa melakukan apa-apa lagi. Beda dengan di zamannya Potter sekarang, which is yang masih awal-awal, tentunya masih belum sempurna karena ini baru 1 minggu dia gabung ke tim dan perlu waktu lebih banyak lagi untuk menyempurnakan apa yang dia inginkan dari pemainnya, yaitu banyak kombinasi play yang dilakukan dari 3 pemain depan, dan ditambah lagi Cucurella yang biasanya overlapping dari sektor sayap. Kalau zamannya Tuchel itu kan sayap itu untuk wingback kan, memberikan crossing ke kotak penalti. Wingernya lebih menumpuk di tengah untuk melakukan kombinasi, namun tidak efektif karena crossing dan sirkulasi bola lambat. Tapi di zamannya Potter, Cucurella ditahan di jaga area belakang bersama Thiago Silva yang ngecover last man standing di belakang. Jadi Cucurella tidak melakukan banyak serangan, nahan diri di belakang. Reece James diberikan kesempatan buat lewat sisi kanan melakukan crossing ataupun melakukan kombinasi dari sisi kanan. Itu yang menjadi pembeda mainnya Potter dan Tuchel. Dan ditambah sirkulasi bola cepat, kombinasi, sehingga Chelsea bisa create beberapa peluang yang lumayan matang dan harusnya bisa menjadi gol. Tapi di babak pertama itu beberapa pemain terlihat masih kurang bisa perform, masih agak sedikit egois. Kayak Sterling, dia mendapatkan space di sisi kiri, dia cuman mau ambil take on one dari lawan dan tidak mau memainkan kerjasama dengan Mason Mount. Sangat jarang, dia maunya bawa sendiri. Terus yang satu lagi yang menjadi highlight gue adalah Potter itu memainkan skema kalau dia crossing, dia itu selalu crossingnya ke tiang kedua dari pemain. Jadi kalau zamannya Tuchel, wingback crossing itu ke kerumunan di area tengah saja. Tapi Potter instruksikan pemainnya crossing selalu ke tiang kedua. Kenapa begitu? Karena di tiang kedua pemain selalu lebih bebas posisinya, lebih tidak terjaga, sehingga bola itu akurat. Lalu si pemain bisa langsung melakukan shooting ke gawang, ataupun dia tahan lalu kasih ke second line, di mana pemain Chelsea udah bisa come up di situ. Dan terlihat peluangnya pun, Sterling dapat 1 peluang, dapat crossing akurat, dia bebas, kontrol, shooting, tapi sayangnya masih keblok atau melambung ya. Nah, masuk babak kedua, akhirnya berbuahlah gol lewat si Sterling. Reece James bisa memanfaatkan sebuah serangan cepat, dia kasih bola Mason Mount bebas di kanan, dia langsung cross ke kiri, dan itu yang gue bilang lagi, selalu ke tiang kedua, dan Sterling free hit, gol 1-0, layak unggul. Namun yang menjadi sayangnya adalah ketika unggul, Chelsea lebih mengendorkan serangan sehingga membuat Salzburg itu menyerang Chelsea. Dan ya, kalau lu bertahan ya tinggal tunggu jebol, bertahan doang, dan akhirnya jebol berkat kelengahan lini belakang Chelsea yang telat turun. Aspi telat turun, Thiago Silva udah gak bisa main 90 menit, faktor fisik ya wajarlah manusia ya. Dan setelah kebobolan, Chelsea itu baru ngegas di menjelang injury time sampai habis pertandingan.
Ziyech masuk mendapatkan 2 peluang emas. Di kotak penalti dia shooting, tapi dia shootingnya ke bawah, jadi dia keblok kakinya kiper. Dan satu lagi yang di injury time dia dapat peluang buat finishing, tapi terlalu pelan dan mantul ke tanah dulu ya. Sayang sekali. Ada satu peluang lagi lewat si Broja ya, Armando Broja, striker baru dimasukin. Dia free hit tapi malah melambung ya. Sejujurnya Chelsea lebih layak menang di pertandingan ini, tapi memang kurang beruntung karena memang finishingnya di penghujung babak kedua kurang klinis. Alhasil hanya puas 1 poin di debutnya si Potter. Tapi kalau melihat permainan Chelsea seperti ini di bawah Potter, prospeknya jauh lebih cerah dibandingkan Tuchel yang sistemnya nggak berjalan 3-4-3, crossing, bolanya nggak ada kreativitas. Cuman di Potter ini memang dia belum menyempurnakannya ya, wajar. Dia butuh waktu lagi. Dan kalau dibilang itu tengahnya Chelsea, Kovacic, Jorginho itu memang rada menjadi kelemahan mereka, karena mereka masih mandek, masih suka agak lelet buat ngasih keputusan gitu. Dari performa pemain, Auba, Havertz kurang menggigit ya di depannya. Mereka finishingnya, gaya bermainnya masih kurang padu dan kurang bisa memukau lah. Memang kelemahan Chelsea di musim ini itu memang faktornya itu yaitu lini depannya kurang menggigit, kurang ganas. Jadi ya semoga kita lihatlah bagaimana Potter bisa menyelesaikan masalahnya ini. Nah, gua ke match satu lagi, itu ada City yang susah payah menang lawan Dortmund. Dan kalau dari line up kita nggak usah bahas banyak lah, kedalaman squad City kita udah tahu semua, begitu dalam. Siapapun yang dimainkan di rotasi menempati posisinya yang terbaik masing-masing. Dan di babak pertama City itu ya gimana ya, gue melihat mainnya terlalu lemes, gak ada eagernya buat menyerang frontal Dortmund, sehingga ya Dortmund cuman bisa main hati-hati bertahan dari serangannya City. Dan pertandingan di babak pertama itu benar-benar membosankan, boring, gak ada peluang yang benar-benar menyenangkan untuk disaksikan, karena City mainnya lemes kayak gak seminggu makan, sementara Dortmund terlalu hati-hati. Nah, masuk di babak kedua, City melakukan perubahan dengan mengganti Grealish yang sama sekali gak ada fungsinya sama sekali di babak pertama. Dia dapat bola, taunya itu capping bola, shooting sendiri, udah tahu keblok, dia shooting sendiri berkali-kali. Inilah salah satu tanda bahwa pemain ini tidak mempunyai visi, tidak punya step apa yang mau dilakukan. Jadi dia taunya buntu, ya dia shooting, dan ujung-ujungnya keblok dan gak ada gunanya sama sekali. Kenapa? Karena dia memang gak bisa berpikir apa yang harus dilakukan dengan bola. Apakah passing ke siapa, berikan kemana siapa. Dan ini salah satu contoh nyata pemain tidak punya visi seperti Grealish. Dan akhirnya diganti oleh Foden, dan Bernardo Silva pun masuk. Permainan City lebih hidup karena sirkulasi bola lebih dicepetin. Dan akhirnya sayangnya mereka kebobolan lewat Jude Bellingham ya, pemain muda Inggris juga. Gua harap sih dia bisa stay lebih lama di Jerman, cari pengalaman sebanyak-banyaknya supaya dia udah matang baru dia balik ke Inggris. Tapi sepak bola zaman sekarang itu kalau udah dibanderol ratusan juta pemain, gak ada otaknya, langsung diterima aja ya. You never know. Tapi gua harap sih ini pemain bisa tetap menimba ilmu lebih lama lagi lah di sana. Setelah itu Pep langsung ngegas, nyuruh anak asuhnya buat tetap menekan lebih jauh. Dan akhirnya John Stones golnya keren, gol kerasnya, bolanya itu luar biasa keras, kipernya sampai nggak expect dia shooting. Dan 1-1 lebih frontal lagi, City menyerang, akhirnya dapatlah gol kungfu lewat si Haaland, terbang bagaikan Superman. Golnya bagus, tapi nggak kalah bagusnya itu umpannya si Cancelo, pakai efek jahe, kaki bagian luar, begitu akurat, bola di atas, langsung dikungfu sama si Haaland, 2-1. Dan Haaland selama 90 menit, selain gol yang diciptakan itu sebagai penentu kemenangan timnya, gak begitu kelihatan karena gak dapat supply. Kevin De Bruyne penampilannya gak bagus hari ini. Untungnya begitu Foden sama Bernardo masuk, membuat
permainan City lebih hidup dan layak menang, walaupun harus susah payah, but still City lebih layak di pertandingan ini, dan kita lihat seperti apa di pertandingan berikutnya. Dan Juventus kalah lagi untuk kesekian kalinya dengan Allegri. Di Liga susah menang, di Champions League kalah lagi beruntun. Dan ya, dari materi pemain Juventus memang tidak bisa diharapkan apapun karena memang tidak ada kreator di sana. Pemainnya semua yang dimainkan itu mulu ya. Entah main jelek, mainnya normal, mainnya kayak hantu belau. Selalu itu yang dimainkan karena memang nggak punya pilihan banyak Allegri-nya. Ditambah lagi Allegri juga miskin taktik lah bisa dibilang ya. Prestasi dia yang mempersembahkan trofi di masa lalu itu kan berkat pemain bintang yang banyak menghigapi Juve pada saat itu. Sekarang dia mendapatkan ujian berat dengan materi yang gak ada nilainya sama sekali. Dia gak bisa berbuat apa-apa. Alhasil Juve pun terseok-seok. Dan kalau Allegri out, ya gak tahu gimana. Tapi kontrak dia masih panjang. Yang jelas kompensasi bakal dibayar mahal kalau dia dipecat. Lebih bagusnya sih dia sadar diri buat mundur. Tapi kita tahu semua Allegri orang yang gak tahu malu. Dan ya, good luck aja dah. Thanks for watching. Say goodbye to the other side.